Wabarakatuh. Baik, kita soal demikian. Kita coba jawab penyelesaian nih. Soal ini untuk reaksi peletakan sudah pernah kita hitung ya? Iya, pernah. Ya. Kita sudah pernah hitung, kita dapatkan, mohon dilihat kembali, kita peroleh gayanya sini berapa besar? 55. Ini F A Y sama dengan apa? 5 ya? 5 kip. Kemudian kita punya F A X itu sama dengan 0. Oh ada nilai ya. Ini F A X berapa? 55 akar 3 ya. Kemudian kita punya reaksi di sini, dapatnya FB sama dengan 110. Oke, udah ya. Oke. Baik, kita masuk ke itu reaksi peletakan sudah kita hitung. Nah, kita masuk menghitung gaya-gaya dalam. Jadi kita lihat. Ini kita tambah bantu, anggaplah titik ini titik C ya. Itu adalah titik C. Oke. Nah, jadi kita interval kita untuk menghitung gaya ke dalam. Jadi sekarang kita hitung gaya internal. Oke. Nah, atau gaya-gaya dalam. Kita mulai dari interval yang paling pertama adalah interval atau segmen AC. Oke. Nah, AC itu kita pada interval X-nya lebih dari 0 kurang dari atau sama dengan 12 feet. Oke. Nah, kalau kita coba gambarkan kembali ini salah. Don't. Saya ingin crop. Jadi kita potong demikian. Nah, sekarang untuk beban seperti demikian, maka kita mau tidak mau karena ada, kalau kalian bisa langsung menentukan yang trapesium di mana letaknya, titik beratnya oke. Tapi ketika kalian tidak tahu, maka disederhanakan jadi bagi-bagi. Nah, sekarang kita akan menghitung pada sejauh X itu. Jadi kita motong di sini. Awal kita dari sini ke kanan. Ini sejauh X. Nah, kalau kita ngambil sejauh X, maka berarti kita akan membagi. Kita punya ini menjadi 2 bagian ya, ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, pertama, kalau kita bagi begitu, kita perlu tahu berapa tinggi ini. Itu yang menjadi pertanyaan, berapa tinggi itu? Untuk menjawab itu kita bikin segitiga. Jadi segitiga kita, ini trapesium kita gini. Oke. Jadi ini gambar utuhnya. Ini panjangnya 12. Oke. Ini kita bagi. Ini adalah 2. Kemudian kalau ini totalnya 3 berarti ini 1, ini 2. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa tinggi kita yang di sini pada sejauh X. Nah, kalau kita ngambil di sini, kita potong sejauh X, berapa tinggi kita yang ini? Ya, maka sebetulnya yang bawah kita sudah tahu 2 ya. Ini kita sudah tahu. Yang ini kita tidak tahu. Sebutlah itu QX. Maka kita pakai perbandingan segitiga. Perbandingan segitiga sebangun. Jadi 1 berbanding 12. Jadi 1 berbanding 12 itu akan sama dengan QX berbanding X. Maka kita akan peroleh QX kita sama dengan
12x. Dah. Nah, kalau kita sudah punya Qx-nya kita ya tinggi itu, maka berarti kita bisa tahu resultan daripada segitiga kecil ini. Kita bisa hitung segitiga yang itu, kita bisa hitung ini. Sebutlah R1. Atau pakai X ada, Rx1. Maka kita bisa hitung. Sama dengan luas segitiga 1/2 dikali tingginya adalah 1/12x. Oke. Kemudian dikali dengan kali 2 kali panjangnya ini 1/12 kali tingginya 1/12x kali panjangnya adalah x, maka kita peroleh nilainya adalah 1/24 x pangkat 2. Udah. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita punya segi 4 ini, yang bawah. Nah, ini kita tahu resultannya di sini. Ini sebutlah Rx2. Nah, nilainya kita tahu sebesar 2 dikali lebarnya, 2 kali X. Jadi 2X. Nah, kemudian kita butuh jarak-jaraknya. Berapa jaraknya? Jadi jarak dari sini ke sini, itu kita tahu. Kalau panjangnya ini X, ini letak beban segitiga di sini, maka kita bisa tahu jarak ini. Oke? Maaf. Kita perlu tahu berapa X kita ini. Jadi kita tahu ini adalah X. Karena ini segitiga, berarti ini 1/3 ya. Yang terpendek 1/3. 1/3 dari X, maka jadinya adalah X/3. Udah. Dan yang berikutnya yang kita punya ini, yang ini kita bisa tahu, ambil aja yang di sini. Untuk resultan kita R2, itu adalah di tengah dari X, jadi ini adalah X/2. Ini adalah besarnya adalah X/2. Dah. Nah, kalau ini sudah bisa kita gambarkan, baru kita sudah bisa bikin. Jadi mulai kita punya NX sama dengan ada F AX sama dengan F AX-nya ke kanan nilainya negatif 55 kan. Ini adalah konstan ya. Oke. Lanjut. Kita punya Qx sama dengan kita punya ada F AY ke atas positif, baru kurang R1X. Ini saya tulis Rx1 kurang Rx2. Ini sama dengan FAY berapa? 5. 5 kurang Rx1 adalah 1/24 X kuadrat. Kemudian kurang Rx2 adalah 2X. Ini sudah biar aja. Berarti persamaan kita ini adalah parabola. Sekarang pada saat X kita sama dengan 0, itu berarti gaya lintang di titik A sama dengan 5. Keep. Oke. Pada saat X sama dengan 12, itu hanya itu kita punya gaya lintang di titik C. Nah, 5 kurang min 24 min 1/24 kali 12 pangkat 2 kurang 2 kali 12. Dapat berapa? Berapa? Min 25. Gitu. Udah? Ya? Lanjut. Kita punya momen mx sama dengan kita punya FAE ya kali x. Baru kurang 2x. Kurang kita punya Rx2 dikali dengan X/2. Gini. Kita nanti momen sejauh x, kita momen di sini ya. Berarti kita punya VA di sini, VAY dikali jarak ke sini. Jadi jaraknya adalah sejauh X.
Kemudian kita punya R2 ini dikali jarak ke sini. Jaraknya adalah 1/2X. Nanti kemudian Rx1 kita kali jarak ke sini. Hasil jaraknya 1/3X. Jadi kita tinggal tulis, berarti ini nanti kurang Rx1 kita dikali dengan X/3. Udah. Nah, kita input nilainya, ini 5X kurang Rx2 kita dapat 2X ya. Dikali X/2. Tambah Rx kita adalah 1/24, kurang 1/24 X kuadrat dikali X/3. 1/24 ya. Dapat 5X kurang X pangkat 2 kurang 3 kali dapat 7, 70 2X pangkat 3. Ini artinya hiperbola ya. Hiperbola. Ya, dah. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat X sama dengan 0, itu momen di titik A, hasilnya sama dengan 0. Pada X sama dengan 12, itu momen di titik C sama dengan 5 kali 12 kurang 12 pangkat 2 kurang 1/72 dikali 12 pangkat 2. Hasilnya berapa? Pangkat 3. Hasilnya berapa? Sudah itu? Dapat min ya? Min ya? Min 108 ya? Pas ya? Jadi di keep fit. Oke? Udah ya? Jadi kita dapat negatif. Negatif ya? Oke. Nah, lanjut. Berikutnya adalah kita interval berikutnya ya. Sekarang interval berikutnya adalah jadi segmen dari C ke B. Jadi kita dari segmen C ke B. Ini X-nya kita. Kita mau gimana? Kalau saya mau dari kiri ke kanan aja ya. Pertama adalah kita dari kiri ke kanan bisa jadi karena menghindari kita punya yang kanan ada peletakan miring. Tapi kita akan kebentur banyak hal. Kita akan ada banyak permasalahan yang kita akan peroleh. Oke? Mau tempo yang mana? Yang mudah atau yang susah? Jawab. Kita mau yang mudah atau yang susah? Kalau ya, yang mudah. Kalau yang mudah saya dari kanan. Kalau yang susah kita dari kiri. Kita dari kiri aja dulu ya. Kita perlihatkan kesulitannya. Oke, sekarang kita CB, jadi X kita adalah lebih dari 12 kurang dari 24 ya. Kalau saya mau mudahkan, saya boleh bikin ini, saya bikin menjadi lebih ini, saya rubah ini, tapi dari 0 lebih dari X kurang dari 12. Saya mulai dari 0. Tapi gambarnya saya akan ini saya copy dulu gambar ini. Yang dari ini saya copy, nanti saya akan crop. Oke. Saya ulangi ya. Jadi kita punya NX itu dapat nilainya adalah gaya normalnya min 555 akar 3. Dapat negatif. Berarti kita kerjakan di sini ke kanan, tapi tandanya kita rubah. Ya. Tetap tandanya kita berubah jadi positif. Kalau kita mau bikin negatif, kita tetap bawa tanda negatif, kita bikin arahnya ke kiri. Tapi tanda ini min 55 akar 3. Bisa? Ya. Karena tadi kita ke kanan, harus lawannya ke kiri. Ya. Oke. Nah, ini tandanya. Jadi saya perbaiki, hilang tanda negatifnya, tapi gayanya saya kasih ke kanan. Atau paling gampang begini cara berpikirnya. Yang lain.
Karena gaya kita yang ini ke kanan, berarti bayang kita bahwa dari sini ke sana terus, ke kanan terus dia, ya. Karena tidak ada gaya lain. Ini gitu. Oke. Begitu juga ini gaya lintang. Ini cuma 5. Kalau lewat di sini ke bawah dia, ini lebih berat ya daripada yang 5, ya. Lebih berat, makanya dia gambarnya ke bawah. Oke? Nah, lebih kuatnya ke bawahnya gitu. Oke. Sudah. Jadi kita ini ke bawah, momennya putar. Ini negatif, ya. Momennya kita gambar putar kiri gini, ya. Ini adalah 108 keep fit. Oke, ini keep. Sudah. Harus kita lakukan. NX sama dengan min 55 akar 3. Kita punya QX sama dengan belum, masih terus ya. Kita harus hitung. Oke. Sekarang kita bikin segitiganya begini. Kalau gini gambarnya begini. Ini berarti kita punya trapesiumnya di sini. Oke? Ya? Pertanyaan saya, berapa tinggi ini? Halo, ada yang tahu? Berapa tinggi ini? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Saya kira ada yang menjawab 2. Nah, lagi-lagi cara menjawabnya tetap kita pakai segitiga sebangun. Nah, pakai segitiga sebangun, kita gambar kembali segitiga sebangunnya. Ini kita gambar utuh, ini segitiganya. Trapesiumnya kita gambar. Gini, ya. Jadi ini panjangnya 12, tinggi sini 3, sini 2. Oke. Nah, sekarang kalau kita tarik garis begini bagi 2, berarti yang ini berubah menjadi berarti ini kita berubah ini 1, ini 2. Nah, sekarang pertanyaannya pada X-nya kita di sini, X kita di sini. X kita sejauh ini. X. Maka pertanyaannya berapa tinggi yang itu? Itu kan pertanyaannya, berapa tinggi itu? Oke? Halo? Berapa tinggi yang kecil itu? Ada bisa? Pakai segitiga saya? Dibangun. Nah, yang kita pakai adalah jarak yang ini. Ini kita cari tahu berapa jarak ini? Berapa jarak itu? Kok 6? 12 kurang? Ini 12 kurang X. Oke? Ya, itu 12 kurang X. Baru kita bikin perbandingan segitiganya ya. Jadi kalau yang ini kita sebut adalah ini QX, maka QX kita sama dengan, saya ulang. Jadi 1 berbanding 12, 1 berbanding 12 sama dengan QX berbanding 12 kurang X. Maka QX kita adalah 1/12 dikali 12 kurang X. Itu QX kita. Makin ke bawah angka-angka susah kan? Gitu. Sudah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan kita mau bikin segitiga. Jadi yang sana ini kita akan bikin begini. Jadi kita akan bagi begini. Ya? Oke? Nah, segitiga yang kita maksudkan adalah yang ini. Berapa tinggi yang kecil itu? Nah, kalau tinggi ini kita tahu, tinggi ini kita tahu, tinggi ini adalah segini. Maka berarti tinggi dari sini ke sini kita tahu. Adalah kita punya ini ditambah dengan 2. Oke, mulai.
kita punya kesulitan. Jadi kita perlu tahu tinggi ini. Kita perlu tahu tinggi yang ini. Ya. Sebutlah ini Y. Jadi Y kita sama dengan QX ditambah dengan 2. Atau sama dengan 2 tambah 1/12 kali 12 kurang X. Jangan dijumlahkan, jangan. Biar aja begitu rumusnya. Oke? Akhirnya kita bisa tahu tinggi yang kecil itu. Kalau Y kita tahu, maka kita bisa tahu tinggi yang kecil itu. Ini, itu yang kita sebut dengan tingginya. Itu kita sebut aja Q. Berapa Q itu? Ada yang tahu? Ya? 3 kurang Y, ya. Tinggi itu menjadi 3. Jadi tinggi kita punya Q itu menjadi 3 kurang Y, atau sama dengan 3 kurang 2 tambah 1/12 kali 12 kurang X, atau sama dengan, jadi sama dengan 1 kurang 1/12 12 kurang X. Itu kita punya Q. Nah, habis itu baru kita bisa menghitung resultannya. Baru kita bisa hitung resultannya. Saya pakai warna pink yang ini, yang segitiga atas ini. Ya. Di mana tingginya adalah Q, kita bisa dapat resultan ini. Ini R. Sebut RX1. Baru kita punya yang hijau ini adalah RX2. Nah, sekarang kita hitung, kita punya RX1. RX1 sama dengan 1/2 dikali tinggi. Tingginya Q. Q-nya adalah 1 kurang 1/12 dikali 12 kurang X. Oke? Baru dikali panjang X. Hasilnya adalah jadi 1/2 1 kurang 1/12 kali 12 kurang X kali X. Gak usah kasih kali ke dalam, biar aja begitu. Itu RX-nya. Oke? Nah, sekarang kita punya RX2 sama dengan, saya pakai warna hijau, warna biru, hijau. RX2 sama dengan tingginya adalah Y kali, jadi Y kali X sama dengan 2 tambah 1/12 kali 12 kurang X, itu dikali dengan X. Biar aja gitu. Nah, baru kita lanjut. Sekarang QX kita. QX kita sama dengan, kita punya Q dulu 25K. 25K ke bawah nih negatif, min 25. Baru kita tambah min RX1. Baru kurang lagi, masih tambah dengan negatif. Kurang ke bawah artinya adalah ini RX2. Kalau kita bisa tulis min 25, kemudian kurang 1/2 dikali 1 kurang 1/12, 12 kurang X dikali X, kemudian dikurangi lagi dengan 2 tambah 1/12 kali 12 kurang X kali X. Oke? Ya. Apa yang kita bisa lihat? Kita lihat ini 1/12. Ini min 1/12. Yang ini tambah. Oke, otomatis ini kita bisa habiskan ini, habiskan yang itu. Oke? Bisa ya? Nah, sehingga tinggal 1/2 kali X, dan yang sebelah kanan adalah 2 kali X. Jadi hasil kita yang kiri ini akan sama dengan,
min 25 kurang X kali 1 X kali 1/2, jadi 1/2 X, terus yang kanan menjadi 2X kurang 2X, atau sama dengan min 25 kurang, ya, kok 3/2, berapa? 5/2 X. Oke, itu jawabannya, ya. Nah, sekarang kita mulai. Pada saat X sama dengan 0 itu Q di titik C sama dengan min 25. Pada saat X sama dengan 12 itu Q di titik B sama dengan min 25 kurang 5/2 kali 12. 6 kali 5 dapat 30. 30 jumlah jadi min 55. Ya. Kilo kip ya. Kip. Apa benar dapat 55? Soal kita adalah ini 3, ini 110. Kalau sudutnya 60, sinnya adalah, cosnya adalah 1/2. Ya. Kalau cosnya 1/2, jawabannya adalah 55. Jadi kalau kita coba lihat ya, ini sudut dimaksud adalah yang ini, ini 60. Sorry. Kalau kita lihat gambar ini 60, di gambar sini ini kalau kita pindahkan ini 60. Ini tidak 60, ini 60. Jadi posisi yang ini, ya. Oke, apa yang salah ya? Harusnya cos. Depannya harusnya cos. Kita perbaiki ulang gambarnya. Ini sudut kita adalah yang ini, ya. Sudut 60 yang ini, ya. Sorry. Saya pakai warna jadi sudut, oh ini. Jadi kita punya ini, kalau saya pindahkan yang masuk 60 derajat ini. Oke? Itu yang dimaksud 60. Jadi kalau kita tarik gini, nah ini posisi adalah 30. Yang ini 60. Jadi posisi kalau kita proyeksi jadi cos ya. Cos ini cos jadinya. Cos dari 60 1/2 dari 110 adalah 55. Berarti kita ini benar, dapat 55. Oke? Nah, mau kontur aja benar atau tidak. Oke, lanjut kita MX sama dengan mulai. Kita ada momen sebesar 108 putar kiri. 108 negatif ya. Sorry. Min 108. Lanjut. Nah, kita ada momen putar kanan, itu ada momen luar sebesar 600 ya. 600 putar kanan. Jadi tambah 600. Baru kemudian kurang R1 RX1 kali 2/3 X kurang RX2 kali X/2. Ini. Ini adalah, saya perlu tahu jaraknya, yang warna pink itu jaraknya ke sini itu adalah 2X/3. Yang warna hijau ini jarak ke sini adalah itu X/2. Jadi momen di titik X itu berarti RX1 kali 2/3X. Kemudian yang hijau RX2 kali X/2. Udah. Baru kita input angka-angkanya. Sama dengan min 108 dengan 600 dapat 500 492. Ya. 492. Oke. Kurang RX1 berapa? 1/2 1 kurang 1/12 kali 12 kurang X.
kemudian dikali X, baru dikali 2/3 X. Oke? Kemudian kurang R2 kita adalah 2 tambah 1/2. 2 tambah 1/12, 12 kurang X. 12 kurang kali X kali X/2. Masih ada lagi? Tidak ada ya? Habis ya? Jadi 492 kurang, ini kita 2/3 dengan 1/2 jadi 1/3. 1 kurang 1/12, 12 kurang X dikali dengan X pangkat 2 ya. Kemudian kurang, ini kita kedepankan aja jadi 1/2 dikali 2 tambah 1/12, 12 kurang X, balas kurung kali X pangkat 2. Oke? Dah. Sekarang kita lihat, kita punya persamaan juga. Boleh kita coret-coret ya. Ini negatif, ini kan negatif ya. Ini positif. Kemudian ini saya pakai ya. Ini positif, negatif. Kita punya ini negatif sama. Tapi yang di dalam ini negatif, ini positif. Maka saya boleh, ini kita boleh coret aja. Ya. Nah, kalau kita coret-coret itu jadinya adalah sama dengan 492 kurang X pangkat 2 dikali 1 kali 1/3. Jadi 1/3 X pangkat 2. Kurang yang sana kurang lagi 1/2 kali 2 kali X kuadrat, tinggal X kuadrat. Oke? Nah, kalau kita kasih kurang Oke. Jadi sama dengan 492 kurang, jadi 4/3 X pangkat 2. Oke. Nah, kita dapat, tapi sesungguhnya ini karena perkalian, jadi sesungguhnya ini masih mengandung X pangkat 3 ya, karena dia ini ada X pangkat 2 kali X ya, X pangkat 3. Saya cuma ingin menyederhanakan. Maka sekarang kita hitung. Pada saat X sama dengan 0, X sama dengan itu momen di titik, itu momen di titik C sama dengan 492, benar ya? 492 itu karena ada momen luar ya. Ya, dari 108 kemudian tambah momen luar. Kita momen luar. Kemudian sekarang X sama dengan 12. Maka itu momen di titik B. Harusnya hasilnya 0. Kurang 4/3 dikali 12 pangkat 2. Coba dicek. Ya. 492 kurang 4 kali 12 pangkat 2. Hasilnya ada berapa? Halo? Ini tidak 0. Kita cari tahu apa lagi yang salah, teman-teman. 100 benar, 8 600 positif, RX benar, 1 kurang 1/12. Ini kurungnya keliru ya. Kurungnya 2 kali ya. Ini kurungnya 2 kali ya. Ya. Oke. Jadi 1/2 kurang 1/2 kali X kali 2/3 X. Oke, benar. Iya. Terus yang berikutnya adalah kurang 2 kali 2 tambah 1/12 X pangkat 3. Oke. Oh, ada yang salah. Ya? Salahnya di mana? Nah, kita hapus kembali dulu ini. Kita salah di ini. Ini tidak bisa 0 karena posisinya adalah
ini 1/2, 1/3, ini 1/2, maka di dalam tidak bisa 0. Nah, maka kita tulis lagi, jadi itu kesalahannya. Ini sama dengan ini 492, kita kali ke dalam, ini kali X jadi 1/3 X pangkat 2, baru ini kita kali ke dalam jadi tambah 1/36 X pangkat 2 dikali 12 kurang X, kemudian kurang, ini 1/2 kali 2 dapat 1 kali X pangkat 2, ini X pangkat 2, kurang 1/2 kali 1/12 1/24 kali X pangkat 2 kali 12 kurang X. Ya, oke. Pada ini kita bisa lakukan ini dengan cara 1/2 dengan min, jadi 492 kurang 1/3 dengan 1, jadi 4/3 X pangkat 2 tambah 1/36 dengan 1/24. Berapa? Kita 1/36, itu 1/36 kita kurangi dengan 1/24, dapatnya berapa? 1/72 ya. Jadi min 1/72 X pangkat 2 kali 12 kurang X. Nah, ini. Oke. Ini berarti kita pangkat 3 ya. Sekarang kita coba. Pada saat X sama dengan 0, itu momen di X sama momen di C sama dengan 492 keep fit. Kemudian pada saat X sama dengan 12, itu momen di titik B harus sama dengan 0. Coba dicek. Makanya 1/70 dapat 300 itu. 1/72. Kalau 12 tidak dapat 0 ya. Kok bisa? Sama dengan tadi ya. Ini kalau kita ganti 12, ini kan 0. Ya. Ini kalau kita ganti 12 0. Nah, tetap yang ini dapat X pangkat 2 12. Nah, apa yang salah? Coba cari. Nah, ini karena kita memilih jalan susah. Oke, kita coba cari ya. Kita cek dulu yang ini ya. Apa sudah benar ya? Benar, kita punya X FA kali X kali RX kurang X/2, RX2 mana? 2X ya, 2 kali X, betul. Itu benar. (12 kali 1/2 kali 1/12 kali X, benar ya, 1/24X X/3 benar. X pangkat 2 kurang 1/72. Coba dihitung ulang, itu apa? 108 ya? Apa yang kurang di momen kita ini? Kita lupa bahwa kita ada R2, ada 25. Nah, kita lupa ini ada di sini, harusnya ada MX kita. Nah, ini yang salahnya. MX kita harus sama dengan ini, ada 25 kali, ini 25 kali X putar kiri. MX kita adalah sama dengan min 25 kali X ya. Yang kita lupa ini ya. Ada 25 kali X putar kiri ya. Oke. Jadi kesalahan kita di situ ya. Saya tulis baik-baik dulu. MX adalah min 25 X. Jadi sini MX kita sama dengan min 25 X. Min 25 X kurang ya. Nah, ini ada MX kita adalah min 25 X kemudian kurang ya. Itu. Jadi ada, ini jadinya ini tambah ya. Oke.
Ini MX kurang 25X tambah. Ya. Ini MX kemudian kurang 25X tambah. Hasilnya pasti 0. Oke ya? Nah, itu susahnya kita dari kiri. Itu pun saya sudah mempermudah menggunakan jarak dari C. Nah, sekarang kalau kita gampang, mau gampang mulai dari kanan saja. Ya. Nah, jadi kita ambil yang kanan. Ini yang gampang kita ambil dari kanan. Jadi ini kita ambil. Oke, lanjut. Nah, saya kan tinggal pembuktian ya. Jadi bisa lihat angkanya. Jadi maaf saya tadi sempat tertutup. Ya. Kita ulangi ya ceritanya ya. Jadi kita proyeksi 110. Jadi sin 110 kali sin 60. Kemudian 110 kali cos 60. Dapat 55 dan 55 akar 3. Nah, NX adalah min ke kiri. QX adalah 55 ke atas negatif, tinjau dari kanan. Gaya ke bawah positif, tinjau dari kanan. Kita dapat pada X0 min 55, pada X12 dapat min 25. MX sama dengan, kita bisa hitung adalah 55 kali X positif putar kiri, tinjau dari kanan. Kemudian RX1 putar kanan negatif, tinjau dari kanan. RX2 juga negatif. Nah, kita dapat segini. Sekarang kita gambar. Berikutnya kita gambar yang gaya lintangnya ya. Ini gaya lintangnya. Oke, yang di sebelah kiri itu gayanya ke atas ya. Saya taruh. Ini kita dapat angkanya ini dapat sebesar 5 kip ya. Ini dapat 55 akar 3. Ini kita dapat 110. Atau kalau kita proyeksi ini 55. Ini hasil proyeksinya adalah 55 akar 3. Oke. Nah, jadi kalau kita gambar ini di sini kecil ya, 5-nya kecil. Yang kanannya 55. Negatif ya. Kita gambar cukup besar, saya gambar di sini. Nah. Gitu. Nah. Sekarang di sini kita dapat 25 negatif. Jadi kalau kita gambar kurang lebih gambarnya begini. Oh, sorry, ini gambarnya ini 25 sini ya. Ini 55 setengahnya ya, ini kurang lebih ini. Berarti gambarnya begini. Wow. Inilah ini. Kurang proporsional ya. Ini tandanya negatif, ini positif. Ini 5, ini 25, ini 55. Oke? Ya. Kita teruskan ini gambar. Sekarang kita punya bidang momen. Ya. Di titik ini 0. Sini 0. Situ 0 ya. Tapi min di sini tandanya adalah negatif ya. Negatif ya. Momennya tidak positif ya, 492. Positif kita gambar. Saya hapus dulu. Oke. Jadi gambarnya di sini. Stop. Oke. Ini kan sebetulnya baru kemudian 0 ya. Ini 0. Ini kalau mau bagus sebetulnya kita harus buat persamaannya, baru kita kasih masuk x. Kenapa kan muncul gambarnya? Kurang lebih ya. Gambarnya mungkin gini, mungkin begitu gambarnya ya. Nanti kita bisa cek gambarnya. Ini dia
mengecil kemudian besar karena X pangkat 3 gitu. Jadi besar ini positif 492 keep fit gitu ya. Itu gambarnya. Jadi dia tidak pernah dapat nilainya negatif. Oke? Ini kurang lebih ya. Karena nanti kalau gambar yang benar itu coba dikasih masuk di pasti kita tidak menemukan kondisi maksimumnya ya. Karena kalau kita punya gaya lintang, ini kita punya normal force diagram, kita punya shear force diagram, ini kita bending moment diagram. Nah, kita punya shear force ini karena X pangkat 2, turunan pertama sama dengan 0, itu boleh tapi dapat 2 nilai. Nah, nanti next saja kita lakukan posisi. Harusnya ada momen positif ini kan menyeberang ya. Di sini harusnya ada momen. Ini memang agak susah gini, ini gambar ini ya. Bagusnya nanti kita coba di Excel. Nanti tugas sekalian kira gambar sesungguhnya gimana. Nanti coba di Excel ya. Cara di Excel masukkan persamaan ini. Masukin persamaan ini yang dari kanan, masukkan persamaan ini, X-nya diganti-ganti. 1 2 3 jadi gimana gambarnya? Atau saya coba di sini ya, saya coba ya. Supaya kita lihat gambarnya atau saya langsung coba. Ini gambar keliru ya, kita ganti. Yang dari kiri dapat positif ya. Ini momen yang kita hitung dari kiri dapat min ya. Yang dari kanan positif ya. Jadi min gambarnya ke atas. Jadi gambarnya ini begini. Ini 100,08 min. Kemudian nah gini. Ini terlalu besar. Kan gini. Ini masih ada positif sedikit ya, menyeberang sedikit gini. Nah gini. Oke. Ini min ada positif sedikit karena ada 5 kilonewton ke atas ya. Tadi positif dulu gini, baru ini 300. Nah gitu. Jadi kurang lebih gambarnya demikian. Ya. Makin besar gitu. Ini adalah 492 keep fit, ini positif. Oke, itu gambarnya ya. Bentar. Ya, sip. Jadi membesar terus. Oke. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau ini gambarnya karena kita kasih continue, ini harusnya putus di sini, di tengahnya ini putus. Ini gini gambar. Kalau kita balik, kita gali, ini gambar negatif, gambar di atas, ini positif, gambar di bawah. Jadi gambar kita kurang lebih begitu. Ya. Nah, saya kira kita sampai jam berapa sekarang? Sudah lewat? Oh, saya kira belum lewat, saya mau tambah. Oke, kalau ini sudah cukup, nanti berarti soal yang berikutnya kita bahas minggu depan. Tapi nanti saya tambah tugas. Waduh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.